Om Swastiastu. Halo Sobat KMH yang ada di rumah. Selamat datang di podcast Ngobrol bareng KMH. Nah, di podcast kali ini dan episode seterusnya, kalian bakalan ditemenin sama aku Ayuni Widiantari dan juga Aku Bulan Cempaka yang akan memberikan informasi dan juga saling sharing seputar KMH Universitas Telkom. Bener banget, apalagi kita kan udah setahun nih online terus, nggak ketemu secara offline ya. Pasti seneng banget bisa nyapa semeton KMH nih. Betul banget, jadi walaupun online, walaupun virtual, tapi semoga vibes kekeluargaannya bisa tetap dapat. Nah, oke, sebelum kita menyambut narasumber kita di podcast kali ini, kayaknya perlu deh Landi kasih tahu sebenarnya podcast KMH ini sendiri tuh podcast ngobrol bareng KMH ini tuh apa sih gitu. Kan soalnya pasti belum banyak yang tahu kan tentang podcast Jadi ini. podcast ngobrol bareng KMH ini bisa jadi salah satu wadah nih buat semeton KMH, terutama angkatan baru 2020 nih, buat tahu lebih banyak tentang KMH, apa sih KMH itu kayak gitu. Jadi lebih dekat ke KMH sendiri gitu. Ya, tentunya supaya kalian bisa lebih mengenal KMH lebih dekat lagi, walaupun secara online, tapi kalian bisa tahu KMH itu sebenarnya apa sih gitu. Oke, kayak aku gak mau lama-lama juga sih Lan, biar kita bisa langsung menyambut nih narasumber kita di podcast kali ini. Siapa lagi kalau bukan Bli Adi Widyananda. Om Swastiastu. Bli Om Adi. Swastiastu. Oke, gimana nih kabarnya Bli? Kan udah lama nih kita nggak ketemu bareng, Nggak kumpul bareng gitu. Kumpul-kumpul KMH kan udah lama banget nih, apalagi udah setahun kita online di rumah aja. Gimana kabarnya Bli? Ya syukur sih masih sehat ya, nggak sempat terdampak COVID-19. Iya, setengah. Terus kalian gimana? Astungkaro semua dalam keadaan sehat nih, iya. Bli coba dong sapa-sapa dulu nih semeton KMH di rumah, bisa perkenalkan diri. Mungkin kepo ya Bli, Adi ini siapa sih gitu. Boleh dong Bli. Oke, Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Madya Adi Widyananda. Saya dari jurusan S1 Informatika angkatan 2017. Saya selaku ketua KMH kepengurusan tahun 2020. Senang banget nggak sih kita kedatangan ketua KMH pengurusan sebelumnya. Betul banget, apalagi Bli Adi ini kan ketua KMH di kepengurusan sebelumnya. Tentunya pasti punya pengalaman yang lebih banyak daripada kita yang masih merupakan anggota dari KMH itu sendiri. Nah, boleh diceritain sedikit nggak sih Bli, suka dukanya menjadi seorang ketua KMH itu apa sih Bli? Mungkin sukanya dulu ya, Boleh, karena silakan. dukanya kan banyak ya. Kita mengambil beban lebih baik pasti di KMH. Nah, sukanya itu paling ya saya jadi banyak ikut kegiatan, bisa bertemu banyak orang, bisa melatih komunikasi kan banyak orang, dan juga karena ikut kegiatan jadi banyak relasi. Jadi terkadang diajak rapat di Pura, jadi kenal sama orang-orang Pura, dan diajak rapat sama di KMH, jadi makin banyaklah kenal KMH itu di internal KMH maupun di luar seperti Bli alumni seperti itu. Jadi banyak relasi. Jadi banyak relasi lah. Nah, kalau untuk dukanya mungkin yang paling berasa itu karena pas ada COVID ya di kepengurusan tahun 2020. Jadi emang kita tuh nggak punya persiapan sebelumnya untuk menghadapi pandemi ini gitu. Jadi ya kita harus kemarin waktu tiba-tiba ada COVID itu online. Jadi seluruh kegiatan atau proker itu kita ubah jadi online, dan ada proker yang emang nggak bisa diubah jadi online karena harus offline kan. Nah, jadi solusinya itu kemarin kita ya harus sering-sering komunikasi, terus mengadakan rapat terutama kepada panitia-panitia pelaksana kan. Nah, jadi ya gitu, dan agar nanti ya kegiatannya yang kita ubah dari offline itu terimplementasikan dengan baik kayak gitu. Iya, kalau nggak salah kemarin Bli, setelah Bli dipilih tuh langsung online ya tiba-tiba ya nggak sih? Iya, jadi dipilih itu kan Desember. Nah, Maret tuh udah langsung. Jadi belum ada proker yang bekerja, malah kita langsung kita online gitu, benar-benar langsung ngubah semuanya. Iya, soalnya kan kepengurusan Bli Adi ini benar-benar bisa dibilang kepengurusan transisi. Transisi yang kita bisa nggak prediksi sebelumnya kan gitu. Jadi pasti beban dan tanggung jawabnya itu jauh lebih besar sih daripada kepengurusan sebelumnya tentunya kan. Nah, Bli Adi sendiri kan sebagai seorang ketua KMH Universitas Telkom. Nah, menurut Bli Adi sendiri sebagai seorang ketua yang sudah berpengalaman dalam memimpin banyak orang di organisasi ini, apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang ketua bekalnya gitu ya? Untuk bisa memimpin anggota-anggotanya, terutama dalam lingkup KMH ya.
Kalau untuk jadi ketua mungkin pasti kita harus butuh pengalaman ya. Pengalaman memimpin suatu organisasi atau memimpin suatu kelompok atau divisi kan. Nah setelah itu kita juga perlu punya skill komunikasi yang baik. Habis itu bisa memberikan arahan yang baik. Kita juga harus bisa memiliki relasi yang baik. Dan yang penting itu kita berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Dan pentingnya juga kita harus tahu organisasi yang ingin kita ketuai. Contohnya ya kayak KMH itu kita harus tahu bentuk dan ini kan bentuk dan tujuan KMH itu apa kayak gitu. Jadi caranya itu ya paling enggak sebelum kita jadi ketua suatu organisasi kita pernah aktif di sana. Nah, dan ya kayak gitulah. Organisasinya udah dikuasai gitulah ya. Ya udah paham lah gitu gimana organisasi. Dan untuk mungkin aku mau jelasin dikit tentang KMH itu apa ya kayak gitu biar ntar siapa tahu ada yang mau jadi ketua gitu. Oh ya bisa boleh. Jadi ya KMH itu sebenarnya aku kan masuk tahun 2017. Nah KMH itu ada itu diresmikan itu di tanggal 24 Desember 2013. Nah jadi itu tuh di Pura Wira Satya KC Tukupo. Nah jadi sebenarnya dulu itu Telkom itu daerahnya terbagi dua gitu. Jadi mahasiswa di masing-masing daerah itu punya KMH-nya sendiri gitu. Nah pada akhirnya saat Telkom itu menjadi Universitas Telkom itu disatuin tuh daerahnya jadi di Telkom. Nah mulai sejak itulah diresmikan KMH Universitas Telkom yang mencakup seluruh mahasiswa Hindu Telkom. Nah itu tuh pada 24 Desember 2013 jadi kayak gitu. 24 Desember 2013 diresmikan di Kopo. Kenapa di Kopo? Ya karena kita tuh dianggap sebagai Banjar Bandung Selatan. Jadi tempat sembayangan itu di Pura Wira Satya KC di Kopo. Dan kita juga keseringan sembahyang di sana. Iya, benar. Oke, jadi Semeton KMH baru aja dijelasin sama Beli Adi tentang KMH itu seperti apa sih dan kapan diresmikannya gitu. Jadi kan kapan sih sebenarnya KMH ini ada gitu bisa dibilang kan kayak gitu. Jadi udah dijelasin tadi sama Beli Adi langsung. Nah, itu kan tadi dijelasin tentang KMH ini organisasi apa, Bli. Jadi mungkin Semeton KMH di rumah juga pengen tahu nih, Bli, apa aja sih kegiatan yang bisa dilakuin sama anggota KMH itu sendiri secara kan KMH, keluarga mahasiswa Hindu gitu. Mungkin teman-teman Semeton KMH di rumah itu berpikir, oh KMH pasti nanti kegiatannya kebanyakan ke arah rohani, spiritual dan gitu ya spiritual gitu. Mungkin Bli Adi mau nambahin nih, sebenarnya kegiatannya anak-anak KMH ini ngapain aja sih? Prokernya apa Ya. sih gitu. Betul. Ya sebenarnya KMH itu kebentukan memang karena untuk mewadahi mahasiswa Hindu untuk melaksanakan kegiatan keagamaan kan memang itu. Jadi kegiatan-kegiatannya emang lebih banyak ke mengarah kegiatan keagamaan. Nah, cuman kalau di namanya organisasi UKM kita juga punya banyak kegiatan-kegiatan, nggak selalu ibadah dan sembahyang dan lain-lain. Nah, contohnya kita waktu pertama itu misalkan teman-teman mahasiswa baru masuk, nah itu ada kegiatan namanya Pasupati. Nah itu tujuannya untuk mengakrabkan teman-teman yang baru, mahasiswa baru. Jadi dikenalkan, diakrabkan oleh angkatannya yang sama dan juga angkatan yang di atasnya biar terjalin rasa kekeluargaan. Karena memang KMH ini kan menjunjung tinggi asas kekeluargaan seperti itu. Nah setelah Pasupati itu kita juga ada ya kegiatan teater gitu. Nah teater itu ya kalian pasti tahu lah ya karena di mana-mana pasti ada teater. Nah kalau nggak salah 3 tahun lalu itu aku ikut itu teaternya ke Jakarta dan Bogor. Nah, seru banget ya, sih pasti. Di sana juga kita ketemu sama mahasiswa dari kalau di Bogor kan IPB kan Bogor. Nah kita ketemu juga sama mereka, saling sharing lah informasi gimana KMH. Setelah itu kita juga di KMH juga kalian bisa ikut ada namanya lomba UDG sama dan begitu. Nah itu tuh lomba nasional yang kita sebagai panitia dan kita juga bisa ikut serta. Jadi itu cakupannya nasional lumayan besar juga dan bergengsi di kalangan kita mahasiswa Hindu. Nah dan juga kita juga ada kegiatan HUT KMH, memperingati HUT KMH. Nah itu tuh kita seru-seruan di sana. Itu biasanya dilaksanakan tuh sebelum UAS gitu. Jadi kita sebelum UAS tuh refreshing dulu, main-main ya. Iya, jadi biasanya ada lomba badminton, lomba masak, lomba Mobile Legend dan lain-lain gitu. Benar-benar itu ingat banget sih kayak kalau masih offline kemarin tuh kita benar-benar nge-support angkatan kita sendiri. Itu seru banget. Apalagi kemarin ada lomba futsal cewek juga. Iya. Aduh rempong Mau banget. ini ikut nggak? Enggak. Aku ikut lomba gini masak.
Masa Oke, ingat masak. banget, itu seru banget sih. Padahal cuma goreng tempe sama ayam gorengnya udah kayak seru gitu loh. Bareng-barengnya yang bikin seru. Betul. Dan ada juga kegiatan-kegiatan biasa kayak ya kita sembahyang kan, terutama iya. film ya itu Iya. rutin gitu. Kita sembahyang, misalkan yang punya kendaraan bisa bawa sendiri, yang nggak punya itu bisa KMH yang wadahi transportasinya kayak gitu. Oh iya, biasanya kalau misalnya kita mau ke pura bareng-bareng naik angkot kan dulu Iya, ya, itu naik seru angkot, banget gitu. dipesenin sama KMH gitu. Iya. Bisa. Di Bali nggak pernah naik angkot, tapi di Bandung selalu naik Naik angkot. Iya. angkot. Bareng sama anak KMH ya nggak sih? Tuh, itu yang enak banget sih Iya. naik angkot. Terus Tuh. sepengalaman aku nih beli baru menginjak Bandung itu aku langsung ketemu nih sama Mbok Beli yang di sana. Tapi jujur aku kaget dengan panggilan Mbok Beli. Soalnya Nah. kayak asing aja gitu bagi aku. Tapi saat waktu yang bersamaan aku ngerasa kayak deket aja gitu. Kenapa sih panggilannya Mbok Beli? Apa itu budaya atau kenapa bisa Mbok Beli gitu? Nah, itu kan aku masuknya 2017. Nah, dari 2017 itu pun aku udah dikasih tahu kalau budaya di sini panggilannya Mbok Beli. Nah, mungkin kalau dari aku ya mungkin biar kita tuh lebih ngerasa lebih kayak keluarga aja gitu, panggilannya Mbok Beli kayak gitu. Nah, jadi karena kita tuh berkenalan di KMH itu nggak hanya selalu kita saat berkegiatan di kegiatan KMH aja. Di luar pun pasti teman-teman ngerasain kalau misalkan mau main keluar, Iya. mau ngopi bareng, ya itu tetap sama anak-anak KMH kan. Nah, Iya. jadi kita tuh di sana tuh panggilan Mbok Beli itu mungkin budayanya biar semakin rasa keluarganya semakin erat kayak gitu. Semakin deket gitu Iya. ya, bondingnya semakin Iya. kuat. Ingat banget sih aku Lan, waktu aku ospek dulu nih, itu jam 3 pagi ke TUCH, itu tiba-tiba udah ada sekelompok orang pakai jaket abu-abu gitu kan, Iya. jaketnya KMH banget kan gitu. Udah pakai papan Hindu gitu. Teriak-teriak gitu ya, teriak-teriak Hindu, Hindu. Aku Terus kaget, jujur itu iya, aku kaget banget pasti kan, terus ngeliat tiba-tiba Mbok Ayuni berdiri gitu. tiba-tiba langsung disuruh sini gitu. Ternyata oh itu Mbok Belinya, itu anak-anak KMH gitu, dan kita manggilnya kayak Mbok Beli gitu. Iya. Ternyata panggilannya kayak gini ya gitu. Jadi buat kita tuh semakin lebih akrab gitu loh gitu. Walaupun kita di sana merantau, nggak punya siapa, tapi ketika ketemu sama KMH kayak kita punya keluarga baru di sana. Langsung kayak lega gitu Iya, ya. kayak lega. banget. Kayak bener-bener nyaman banget lah gitu. Nah, Beli Adi sendiri kan udah dari 2017 jadi bagian dari KMH kan. Apalagi sampai sekarang anggaplah udah 4 tahun kurang jadi bagian dari KMH dan diakhiri dengan jabatan sebagai ketua KMH. Nah, manfaat apa aja sih yang udah Beli Adi rasain, dapetin selama menjadi bagian dari KMH Beli? Kalau manfaat banyak ya, karena KMH itu kan bentuknya organisasi kan. Nah, udah pasti kita pengalaman organisasinya jadi banyak karena di KMH juga banyak kegiatan, dari cara kita berkomunikasi, dari kita berhubungan sama orang, tahu watak orang seperti apa, dari pengalaman. Nah, selain di luar kita punya pengalaman organisasi dan selain TAK kita juga pasti banyak kan, selain Jadi full ya. iya jadi full kan. Nah, kita juga dapat keluarga. Itu sih yang sebenarnya yang pentingnya, enaknya. Kenapa? Karena kita kan merantau. Jadi kalau sama KMH itu rasanya kayak kita keluar bareng gitu, Iya. main-main bareng, dan juga di akademik pun terbantu kan sama KMH. Seperti misalnya KMH mengadakan responsi untuk mata kuliah ini, dan terkadang aku sendiri sama teman-teman yang KMH sejurusan itu belajar bareng-bareng di kontrakan, salah satu kontrakan kayak gitu. Jadi dengan adanya KMH, dengan kita punya banyak teman, ya pasti kita lebih enjoy lah saat di Bandung kayak gitu. Itulah manfaat KMH. Kalau aku sendiri sih ya Beli, aku ngerasain banget sih manfaat KMH itu walaupun baru hampir 2 tahun ya. Tapi kayak contohnya nih aku sama Mbak Ayu ini udah kayak berasa sama kakak sendiri, soalnya sering ngerepotin ya, maaf Mbak. Tapi emang apa-apa kalau ada yang kurang selalu nyarinya Mbak Ayuni gitu, atau enggak mungkin mbok-mbok yang lain gitu aku nyarinya. Jadi bener-bener kerasa banget sih kalau misalkan ada perlu pasti kita nyarinya semeton KMH. Iya. Bener, jadi kayak udah saling gimana ya, kayak berhubungan satu sama lain Iya. gitu loh. Walaupun awalnya di Bali nggak kenal sama sekali kan gitu, tiba-tiba di Bandung kenal beberapa kali, udah sedekat saudara banget bener, jadinya bener, gitu. bener. Apa-apa udah mau beli ini ya, tanyain gitu Iya. lah pokoknya gitu. Nah, Beli Adi sendiri kan udah sangat berpengalaman di KMH. Nah, menurut Beli Adi itu hal apa sih yang harus ditauin sama mahasiswa baru tentang KMH biar mereka itu nggak salah persepsi gitu sama Iya. KMH. Oh, KMH organisasi di Telkom paling kegiatannya rapat mulu gitu misalnya gitu, atau kayak gimana gitu. Mungkin dari Beli Adi Ya gimana? mungkin untuk mahasiswa baru ya mungkin tadi udah aku sampaikan beberapa ya, gimana kegiatan, nggak cuma keagamaan doang, bisa ada aku dan lain-lain. Nah, mungkin untuk mahasiswa baru mungkin kalau KMH itu ya benar untuk mewadahi kegiatan keagamaan. Jadi buat teman-teman KMH itu, teman-teman mahasiswa baru yang mau datang KMH itu nggak usah khawatir gitu. Jadi dari KMH sendiri untuk
pelaksanaan kegiatan keagamannya dari sarana prasarana dan transportasi itu KMH udah menyediakan kayak gitu. Nah jadi nggak usah khawatir lah. Kalau aku dulu kan juga sempat berpikir kan, oh itu ntar di sana gimana, apalagi kalau misalkan kita sendiri nggak ada temen kan. Nah untungnya nanti misalkan kalian udah di Bandung itu kalau sesuai pengalamanku ya itu udah ada Mbok Beli yang stay di Telkom buat ngejaga kalau ada apa-apa sama kalian. Nah kalian mau nanya atau macam-macam, nah itu udah ada KMH gitu. Jadi nggak usah khawatir lah buat teman-teman mahasiswa baru yang baru masuk Bandung, baru masuk Telkom maupun itu sendiri sama teman atau gimana sembayangnya itu udah KMH yang ngejaga gitu, jamin gitu. Untuk lebih tahu KMH-nya mungkin ya silakan setelah sampai sana bisa ikuti kegiatan-kegiatan. Bener banget sih. Kalau aku juga baru awal masuk itu kayak takut gitu ya, gimana sih nanti kayak gitu. Mungkin ada tips and trick nggak sih Pli untuk beradaptasi di KMH sendiri nih, khususnya untuk maba yang angkatan 2020 kan pasti kepo banget gimana sih caranya beradaptasi biar nggak canggung gitu. Kalau tips and tricksnya mungkin bisa ikuti kegiatannya ya. Nah karena sebenarnya di awal pun di kegiatan Pasupati ya kalau misalkan online tuh nanti mahasiswa baru itu emang langsung dikelompok-kelompokin gitu loh. Biar nanti ada komunikasi antara satu sama lain, itu yang mengakibatkan adanya kenal satu sama lain dan bisa beradaptasi. Dan mungkin setelah itu juga kalian bisa ikut aktif entah jadi pengurus, panitia kegiatan. Nah karena saat jadi pengurus kegiatan itu pasti kita terpaksa atau disuruh untuk komunikasi kan. Nah dari sanalah kita terjalin satu adaptasi yang baru, kenalan sama orang, jadi akrab dan lain-lain. Iya bener banget gitu tuh semeton biar nggak canggung-canggung lagi di KMH. Iya. Dan yang terpenting KMH ini kan banyak punya program kerja, banyak punya kegiatan, tapi semua itu percuma dan kalian nggak akan bisa beradaptasi dengan baik kalau kalian sendiri nggak membuka diri. Iya, Jadi gimana caranya kita bisa membuka diri gitu, kita ikut nimbruk lah istilahnya gitu, setiap kegiatan ikut. Biar nggak percuma ya jadi anggota KMH gitu. Dan biar nggak percuma merantau jauh-jauh. Iya bener banget, ilmunya harus dapat banget. Nah, Bli Adi sendiri kan kemarin menjadi seorang ketua KMH yang notabene-nya tanggung jawab dan bebannya pasti lebih besar daripada sebelumnya. Nah, dari Bli Adi sendiri gimana sih cara mengatur waktu antara kuliah, KMH, dan juga organisasi lainnya? Biar nggak nanti ada asumsi nggak mau ikut KMH, nggak mau ikut organisasi lainnya, takutnya ntar kuliahnya keteter gitu, takutnya terlalu sibuk nanti gimana gitu kan, pasti adalah pemikiran kayak gitu kan, apalagi buat mahasiswa baru yang mungkin pengalamannya tidak seperti Bli Adi gitu. Mungkin biar nggak dianggap beban gitulah ya. Bener. Tip and tricksnya ya? Iya, mengatur waktu. Ya. Mungkin aku mau sampaikan juga sih, mungkin kalian juga ngerasain kalau sebenarnya kuliah itu nggak ngabisin waktu kalian kan, dari pagi sampai malam nggak setelah kuliah kan. Nah jadi sebenarnya organisasi itu dilaksanakan saat di waktu kosong kalian, jadi biar nggak ntar kalian mikirnya organisasi itu mengganggu kuliahku, biar nggak kayak gitu, itu mindsetnya. Nah jadi caranya itu kalian harus tahu kapasitas diri sendiri gitu. Nah untuk semester ini, misalkan semester ini berapa nih ikut organisasi gitu. Jangan sampai kalian, aku pengen nambah pengalaman banyak nih, aku suka ini. Nah jadinya malah tanggung jawab kalian di organisasi itu malah nggak terselesaikan kan. Nah itu makanya kalian harus pertama gitu. Nah jadi harus emang tahu kapasitas dulu. Nah misalkan semester ini aku 2 aja deh dulu gitu, tapi maksimalkan di sana kayak gitu. Nah misalkan kalian udah memilih, nah itu kalian juga harus pinter ngatur waktunya. Nah biasanya kalau kuliah itu kan setelah jadwal kuliah itu biasanya ada tugas. Nah tugas itu kan kadang-kadang ada tugasnya sendiri, itu bisa kita tentuin waktunya sendiri. Ada yang kelompok, mungkin sama kelompok. Dan ada organisasi. Nah biasanya organisasi itu dia minta waktu rapat biasanya untuk karena diusahakan kalian spare waktu organisasi itu ya organisasi gitu. Untuk tugas-tugas yang mungkin bisa kalian selesaiin lebih cepat ya udah selesaiin aja gitu, karena takutnya bentrok kan. Nah misalkan nih ternyata kalian udah bagus manajemen waktunya, tapi terkadang ada aja bentrok gitu ya, itu pasti ada biasanya. Nah pasti ada makanya itu tuh kita harus bisa menentukan yang namanya skala prioritas. Nah jadi kalian memposisikan diri kemana nih yang lebih penting, ke organisasi satu atau organisasi yang lain gitu. Nah misalkan kita pilih ke organisasi satu, kita harus bagus komunikasinya ke organisasi yang satunya, biar nggak ada ya segang atau gimana masalah dan lain-lain. Karena makanya selama kita bisa tahu kapasitas kita manage waktu yang baik, terus kita bisa memposisikan diri dan mencari skala prioritas, itu
saya rasa itu udah bagus, udah bisa lah belajar yang baik. Jadi ingat sih waktu kemarin offline gitu, kadang-kadang kan kita kan mahasiswa pasti banyak kan tugasnya gitu. Apalagi kalau misalnya teknik kan ada praktikum, ada TP lagi kan gitu. Jadi sering banget gitu loh ketika ada rapat KMH, terus anggota-anggotanya pada bawa laptop pada ngerjain tugas gitu bener pada saat banget rapat. sih. Jadi multitasking gitu mereka gitu. Kadang-kadang jadi ya ada rapat terus di belakang pada laptop Iya. gitu, tapi telinganya tetap Tetap dengar dengar. gitu. tetap nanggepin gitu. Kadang-kadang ada juga yang benar-benar multitasking gitu. Datang ke rapat KMH buat tugas, terus di pertengahan izin ke organisasi lain. Iya bener banget Keren itu. banget sih effortnya, keren Anak banget KMH sih. sibuk-sibuk banget. Nah, oke, jadi itu kan dari Beli Adi cara mengatur waktu dengan baik supaya kalian khususnya mahasiswa baru nggak bingung lagi, nggak mikir lagi nggak mau ikut KMH, nggak mau terlalu aktif di KMH takut ntar kuliahnya keteter gitu. Nah, udah dikasih tahu kan tadi sama Beli Adi gimana tips Buat and ngatur triknya. waktu. Benar. Jujur kalau aku sendiri di semester ini memang keteteran banget sih, kayak tugas kuliah makin banyak, terus organisasi makin padat gitu. Jadi kayak aku lebih banyak belajar sih sama Bli Adi. Oke, sebelum ke pertanyaan audiens nih Bli, boleh dong kasih tiga kata aja ya Bli untuk KMH, pengalaman Bli Adi. KMH itu 3 kata ya. Yang pertama itu keluarga, Ya, keluarga. yang kedua rumah, 3 Bandung. Oh, Bandung. Jadi kangen Bandung nggak sih Mbak? Bener. Feel-nya tuh langsung dapet ya, keluarga, vibes Bandung. Rumah Bandung. gitu. Emang bener-bener walaupun kita merantau ke sana, tapi gara-gara ada KMH ini kita ngerasa kayak punya rumah dan keluarga di sana. Gimana, mau ikutan challenge nggak? 3 kata untuk KMH. Kalau aku pengalamanku belum sebanyak Beli Adi sih, Iya, nggak tapi apa-apa, ikut aja. sebenarnya KMH itu kalau misalnya bisa lebih dari 3 banyak banget sih yang bisa menggambarkan KMH. Cuman kalau misalnya dari aku pribadi 3 kata buat KMH itu yang pertama keluarga, Oke, keluarga. yang kedua solidaritas, dan yang ketiga nyaman. Nyaman. Kenapa? Karena kalau udah ada di KMH itu kita bisa ketemu keluarga dan otomatis kita bisa merasakan kenyamanan. Oh iya benar banget. Nyaman banget lah pokoknya punya keluarga baru di Bandung yang kita nggak ekspektasikan sebelumnya gitu. Pasti kamu pada saat baru keterima di Telkom, nanti gimana ya gitu. Tapi semenjak menginjakan kaki di Telkom, ketemu sama KMH, itu langsung kayak keluarga banget sih. Iya, keluarga banget sih. Kalau gitu. ada apa-apa cari langsung sama KMH. Oke Bli Adi, tadi kan kita udah tanya-tanya nih seputar KMH sama Bli Adi. Nah sekarang giliran kita untuk ngebacain beberapa pertanyaan dari semeton KMH yang ada di rumah. Jadi kan kemarin kita mungkin Bli Adi udah tahu ya gitu, di Instastory KMH ada terpampang nyata fotonya Bli Adi. Terpajang jelas mukanya Bli Adi. Aku nggak tahu sih itu tiba-tiba ada. Nggak apa-apa, biar banyak yang tahu kan. Mungkin ada yang mau kenalan. Benar gitu. Jadi di posternya itu juga kita kasihin question box buat teman-teman semeton KMH di rumah yang mungkin pengen ngajuin pertanyaan nih seputar KMH ke Bli Adi selaku ketua KMH di keputusan sebelumnya. Jadi ada 3 pertanyaan yang kita pilih yang bisa dibilang top question gitu loh. Jadi 3 pertanyaan itu kita saring dan akhirnya kita pilih dan untuk dijawab sama Bli Adi sekarang. Benar banget. Terus kita udah pilih nih pertanyaannya. Jadi yang pertama itu datang dari username IG @dharmasatya7 dengan pertanyaan, bagaimana kita memperingati hari-hari besar agama khususnya di Bandung karena kita terbilang minoritas nih Beli kan di Bandung. Gimana sih cara biar vibes-nya tetap dapat gitu? Jadi kalau misalkan di Bandung itu sebenarnya tekniknya nggak beda ya sama yang di mayoritas kan ya. Iya. Nah jadi tetap persembayangannya seperti biasa. Cuma memang karena sedikit penduduknya yang beragama Hindu, jadi emang lebih sedikit aja orang-orangnya. Cuma kalau kegiatannya tetap misalkan Siwolatri, Saraswati itu tetap kayak biasa. Misalkan nyepi, itu kan nyepi kadang-kadang kan kalau di Kupu ya nyepi itu Universitas Telkom itu disuruh membuat ogoh-ogoh kayak gitu. Nah jadi biasanya kita buat ogoh-ogoh terus diarak, cuma ya diaraknya di sekitar pura, nggak sampai keluar jalan. Jadi ya sebenarnya untuk persembayangan sama, nggak ada bedanya. Cuma memang karena penduduknya aja yang lebih sedikit. Iya. Ya ingat banget sih aku waktu berapa ya 2 tahun lalu kalau nggak salah tuh aku benar-benar pertama kali banget ngerasain gimana pengurupukan di Bandung gitu. Ngelihat ogoh-ogoh juga, ngarak ogoh-ogoh juga, tapi ya bukan aku yang ngarak ya, aku ngikut aja di belakang gitu. Cukup iri aku karena aku belum pernah merasakan. Itu benar-benar vibes-nya keren banget sih, kayak di Bandung tapi serasa di Bali gitu. Kita benar-benar ngarain ogoh-ogoh tuh keliling Purwokopo, terus kita sembahyang bersama, kita habis itu ngelihat pembakaran ogoh-ogohnya gitu. Benar-benar kayak rasa kangen Balinya tuh terobati lah, sedikit terobati lah. Jujur aku pengen banget ngerasain itu ya kemarin, cuman
terlanjur langsung pandemi gitu. Jadi nggak bisa. Dan biasanya kan kita ada sebelum Galungan tuh ada ngayah juga kan. Iya. Ada buat penjor bareng-bareng sama itu dah yang anak-anak di Kupu gitu, pengurus-pengurus di Kupu gitu. Jadi ya nggak ada bedanya lah sama yang di Bali, ngayah dan lain-lain. Tetap dapat vibes-nya. Iya, vibes-nya. Cuma beda tempat doang. Bandung dan Bali gitu. Nah, oke Bladi, untuk pertanyaan selanjutnya datang dari @mangrio. Pasti Bladi udah nggak asing lagi sama namanya Iya, nih. asing. Udah dari kecil. Dari kecil. Buat Mang Rio diingetin sama Bladi. Jadi Mang Rio ini nanya, Bli, menurut Bli Adi lebih penting KMH atau kuliah sih? Terus kenapa gitu? Lebih penting ya pertanyaan lebih penting. Harus ada yang harus pilih gitu. Kalau untuk garis besar ya pasti sebagai mahasiswa ya kuliah yang lebih penting karena bayarnya mahal juga kan. Iya gitu. Kan kita tujuannya dari mahasiswa kan kuliah. Terus kita tujuan merantau kuliah, dan kuliah itu juga tanggung jawab kita ke orang tua. Jadi kita lebih penting kuliah, artinya KFH maksudnya nggak penting juga gitu ya. KFH ya tetap penting. Cuman ada kalanya kita harus tahu skala prioritas. Kan aku pribadi kan kemarin jadi ketua. Jadi harus tahu kapan memposisikan KMH itu lebih penting dan kapan memposisikan kuliah itu lebih penting. Jadi ya lihat kondisi aja gitu kayak gitu. Sama-sama penting. Cuma yang kalau pertanyaan gitu ya garis besarnya emang lebih penting kuliah. Iya, gitu. oke. Gimana caranya biar keduanya itu tetap Ya, seimbang gitu? Karena kan berjalan. semua juga bisa ngasih benefit ke kita gitu. Kuliah ngasih kita ilmu, terus organisasi ngasih kita wadah Pengalaman, soft skill gitu. ya. Jadi soft skill-nya tetap berkembang, tapi kuliah juga tetap Tetap harus jalan. harus Jalan gitu. Relasi juga nambah. tanggung jawab tuh harus ada ya. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir lagi dari @Dharma7. Kayak ini udah kepo banget sih. Pertanyaannya itu, apakah ada relasi antara KMH Telkom dengan KMH universitas lainnya nih, Bli? Kalau relasi pasti ada ya, karena kita pun kalau mengadakan suatu kegiatan itu pasti kita juga ada yang mengundang univ lain dan lain-lain gitu. Nah, jadi contohnya kayak UDG itu kan kita pesertanya kan dari univ lain, terus dari Tirtayatri juga kita untuk lain. Nah, itu kita menjalin relasinya tuh timbal balik. Mereka mengadakan kegiatan kita datang, kita mengadakan kegiatan mereka datang. Nah, ya pasti kita adalah relasi karena saling membutuhkan gitu. Bersama mahasiswa Hindu, terutama ya di saat kuliah lah di luar Bali gitu kan, kita harus saling berhubungan kayak gitu. Sama-sama mahasiswa rantauan, jadi tetap harus menjaga silaturahmi. Ntar kita pasti setelah KMH ini kita tuh kemana-mana ada temen gitu. Saya kan KMH ini kan dari satu Indonesia kan, jadi ada temen di Lampung ada, di Malang ada, makin banyak ya kemana-mana aman gitu. Juga makin banyak pasti Ya, setiap mau kemana, kamu ada lagi sibuk nggak? Bisa nggak nemenin aku? Iya, gitu misalnya gitu. Jadi lebih enak sih, selain relasi karena organisasi, tapi relasi pribadi juga tetap dapat. Gitu. Oke, Bli Adi, nggak kerasa nih kita dari tadi udah banyak banget yang ngobrol-ngobrol. Informasi udah banyak banget lah. Seputar KMH juga, seputar dari Bli Adinya sendiri sebagai seorang ketua KMH juga udah di sharing-sharing sama Bli Adinya. Terima kasih banyak Bli Adi atas waktunya gitu. Udah menjawab semua pertanyaan. Atas kesediaannya Bli Adi untuk sharing di podcast kali ini bareng teman-teman semua KMH yang di rumah. Tentunya nggak lupa juga buat ngucapin makasih sama teman semua udah dengerin podcast kita kali ini di episode pertama kita nih. Gitu. Kita juga menyadari pasti podcast kita yang pertama ini kali ini masih jauh dari kata sempurna. Jadi buat teman-teman yang di rumah, kami mohon maaf kalau misalnya memang ada pengucapan yang salah atau masih informasinya kurang sesuai dengan ekspektasi teman-teman gitu ya. Tapi tetap jangan lupa buat tungguin episode menarik berikutnya dari podcast Ngobrol bareng KMH. Karena di episode selanjutnya kita tentunya bakalan ngebahas tentang informasi menarik seputar KMH juga yang mungkin pertanyaan dari teman-teman yang belum kejawab di episode kali ini bisa kita jawab bener banget. Di episode selanjutnya gitu. Terakhir kami tetap ucapkan terima kasih banyak. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.